Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Ramadhani dengan NIM 2158000029 Prodi PPK Kartaboga Fakultas Teknik. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UAS yang berjudul keterbatasan sarana dan prasarana dalam pendidikan vokasi. Abstrak. Seiring meningkatnya jumlah SMK yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia memiliki tugas membina dan mendukung manajemen sistem sekolahan yang baik dan sesuai standar. Saat ini, SMK di Indonesia hampir seluruhnya memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. Namun, banyak yang ditemukan sarana dan prasarana tersebut belum ditangani dengan baik dan bahkan belum sesuai standar yang ditetapkan, atau bahkan ada beberapa yang tidak layak. Padahal SMK bertujuan menciptakan lulusan yang terampil dan memiliki daya saing di industri kerja. Harus dibekali tidak hanya teori, namun juga praktik di sekolah yang sesuai dengan standar kebutuhan industri. Kata kunci, sarana, prasarana, dan praktik. Latar belakang. Sekolah Menengah Kejuruan atau yang disebut dengan SMK merupakan lembaga pendidikan yang bertujuan menyiapkan siswanya untuk kompetensi tertentu dan menjadi tenaga kerja yang terampil, seperti dikemukakan oleh Sunario W. pada tahun 2013 bahwa pendidikan vokasi atau kejuruan diselenggarakan pada suatu lembaga berupa institusi bidang pendidikan yang dikendalikan pemerintahan atau masyarakat industri. Pendidikan vokasi atau kejuruan memiliki nilai dasar yang khas, yakni adanya hubungan antar perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dengan nilai kekayaan, khususnya terkait dengan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Program vokasi adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja, dan mampu bersaing secara global. Pembahasan. Pengembangan kompetensi siswa dibutuhkan sarana dan prasarana praktik yang cukup untuk menunjang siswa SMK dalam pembelajaran praktikum. Proses pembelajaran melalui praktikum merupakan perwujudan dari suatu teori ke dalam bentuk nyata. Kegiatan praktik juga akan memberikan pengalaman yang tidak diperoleh dalam teori. Kegiatan praktik merupakan suatu cara yang ditempuh untuk pembelajaran praktik di SMK agar benar-benar dapat dimanfaatkan siswa sebagai sarana pembelajaran praktik. Sarana prasarana praktik merupakan salah satu faktor penentuan terhadap prestasi belajar siswa. Sarana prasarana merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi. Maka sarana prasarana praktik harus sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai suatu kompetensi tertentu. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Misalnya media pembelajaran, alat-alat pembelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajarannya, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain sebagainya. Sehingga sarana dan prasarana aspek pendidikan yang berperan sangat penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menunjang segala kebutuhan siswa agar lebih mudah dalam mencapai prestasi yang diinginkan. Jika terdapat kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana, ini mengakibatkan siswa kurang menguasai kompetensi tertentu dan berpengaruh pada prestasi siswa. Sarana dan prasarana praktik di salah satu SMK masih belum memadai dalam menunjang pencapaian kompetensi. Fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan yang tercantum pada UU SPN nomor 20 tahun 2003 bab 12 pasal 45 tentang sarana dan prasarana. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Jikapun sarana praktik memadai, tetapi
Juga jumlah sarana dan prasarana terbatas jika dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang tentunya sangat banyak. Dalam hal ini, biasanya dilakukan sarana pembelajaran secara kelompok. Karena keterbatasan sarana pembelajaran, maka pembentukan sikap dan kompetensi sebagai calon lulusan yang siap bekerja bisa dikatakan belum optimal. Untuk mengoptimalkannya, pembelajaran pendidikan kewirausahaan perlu adanya kerjasama antar masyarakat atau pihak studi atau juga dunia industri. Permasalahan lain penyelenggaraan pendidikan vokasi adalah satu, masih lemahnya komitmen bersama untuk berperan secara aktif dan melaksanakan dan penguat pendidikan vokasi. Dua, kurikulum pendidikan vokasi belum mampu beradaptasi dengan kebutuhan studi. Tiga, pendidikan vokasi belum menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa dan masyarakat secara umum. Empat, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan vokasi masih belum mencukupi. Sementara pendidikan vokasi membutuhkan sarana prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan studi. Yang kelima, keterbatasannya dosen vokasi atau pengajar yang memiliki gelar S2 seperti koki atau chef yang juga berkependidikan S2 itu sangat susah. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa SMK masih terdapat kekurangan sarana dan prasarana dalam mendukung proses kegiatan belajar dalam keterbatasan ini. Mereka melakukan solusi dengan cara membagi siswa untuk berkelompok. Karena keterbatasan sarana pembelajaran, maka pembentukan sikap dan kompetensi sebagai calon lulusan yang siap bekerja bisa dikatakan belum optimal. Untuk mengoptimalkannya, pembelajaran pendidikan kewirausahaan perlu adanya kerjasama antar masyarakat atau pihak studi. Konflik lainnya yaitu pendidikan masih sering tertinggal dengan perkembangan tuntutan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Jika melibatkan peserta didik dalam kegiatan unit produksi, tingkat kompetensi peserta didik masih tergolong mendasar dan bersifat pengembangan. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik dalam kegiatan unit produksi masih bersifat latihan dan hanya sebatas train atau magang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan tuntutan standar produk hasil produksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.